Ini kan namanya juga penyakit mulut dan kuku ya. Jadi virus ini akan menyebabkan terjadinya perubahan di bagian mulut. Ya, bagian timbullah seperti lepuh-lepuh di bagian dalam. Terus kemudian di bagian kukunya. Padahal yang kita tahu, kuku itu adalah bagian alat gerak yang bisa menumpu badan dari seekor tubuh. Tadi adalah pencegahannya, dok. Ya. Nah, lalu bagaimana kira-kira pengobatannya yang jelas-jelas sapi ini terkena PMK ini? Jadi gini, saya tahun 2023 itu ditugaskan oleh Pak Dirjen ya untuk menjadi ketua tim penanggulangan sapi-sapi reproduksi ya, terutama pada sapi-sapi yang sembuh karena PMK. Jadi ternyata banyak juga sapi yang sembuh karena PMK itu yang masih ada di kandang. Nah, saya ditugaskan bagaimana masalah kesehatannya, bagaimana masalah reproduksinya. Jadi kami turun dengan hampir 140 lebih banyak dokter hewan. Itu melakukan kegiatan di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB dan Lampung, Pak. Tapi Lampung tidak termasuk dalam program kita, hanya sampai NTB. Itu 1.400 Pak sapi-sapi yang sembuh karena PMK itu ya. Karena tadi ada yang diobatin dengan berbagai macam lah, ada yang kalau rakyat kan cari inisiatif sendiri kan, ada yang pakai jamu, ya, betul. Pokoknya untuk meningkatkan metabolismenya, ada yang minta tolong dari petugas Poskeswan dan lain. Tapi intinya, ternyata Pak Edi ini sangat menarik. Dari hasil kajian saya itu, sapi-sapi yang sembuh karena PMK masih bisa beranak. Masih bisa beranak ya. Yang pasti itu 56%, 59% kurang lebih ya, pada sapi perah, sapi potong. Itu ternyata yang reproduksinya kurang baik itu ternyata bisa bunting lagi. Jadi saya kemarin menyampaikan pada teman-teman bahwa di 2024 ini banyak sapi yang lahir dari yang sembuh karena PMK itu gitu. Jadi bisa pulih seperti sedia kala ya, dok? Bisa. Waktu itu sempat kena PMK, dok. Betul. Nah, tentunya sesuai dengan program pemerintah, teman-teman yang memiliki sapi-sapi indukan maupun sapi potong berkewajiban untuk setiap 6 bulan, dok ya? Ya, dilakukan, betul. Tetap vaksinasinya dan 2 kali dalam setahun saya kira tetap harus dilakukan. Ya. Apalagi tadi kita dituntut untuk proaktif ya. Betapa besarnya kerugian akibat Betul, PMK. sangat rugi, sangat merugikan. Maka mendingan kita mengeluarkan biaya sedikit lah untuk pengadaan vaksin daripada kita beresiko terhadap penyakit PMK ini. Di sebelah kiri kita ini kan ada jenis sapi limosin dan jenis sapi Belgian Blue ya. Bahkan di sebelah ini juga Brangus, dok. Nah, ciri-ciri sapi yang bisa divaksin itu seperti apa, dok? Ya, ini saya kira pertanyaan bagus ya Pak Ed buat teman-teman di komunitas sapi bagus nih. Sapi-sapi sehat itu bisa dilihat cungur hidungnya basah, matanya jernih ya, terus ada reaksi, dia mau makan ya, terus pokoknya dia sangat reaksi terhadap sekitar. Ya, itu ciri-cirinya. Ini kan basah nih, cungur hidung basah, terus ini matanya bening ya. Nah, bergerak kan? Jadi ini adalah yang kemarin saya katakan silakan vaksinasi pada hewan-hewan yang sehat dengan gejala-gejala nafsu makannya tidak mengalami perubahan, matanya jernih, hidungnya cungur hidung basah dan lain-lain. Saya kira itu Pak Edi yang perlu saya sampaikan. Sapi-sapi seperti apa yang belum diizinkan untuk divaksin, dok? Ya, ini saya kira kemarin dalam kasus-kasus banyak yang terjadi ya. Jadi saya kira mohon melalui Pak Edi dan teman-teman di komunitas sapi bagus. Kalau ada sapi itu yang mengalami demam ya, nafsu makannya turun, dia depresi, artinya diam gitu, terus di samping suhu badannya naik, kadang-kadang ada diare ya. Sebaiknya tidak dilakukan vaksinasi. Ditunda dulu, dok. Ditunda sampai dia sembuh gitu. Jangan sampai nanti gara-gara vaksinasi itu dia mati kan, padahal dia sudah menderita penyakit itu sebenarnya. Sudah kondisi sakit gitu ya. Betul. Jadi sebaiknya mohon nanti barangkali teman-teman di komunitas bagus tolonglah perhatikan. Pokoknya vaksinlah pada sapi-sapi yang sehat. Apabila dia sapinya sedang sakit, lapor sama petugas kesehatan hewan untuk
minimal diperbaiki dulu, diobati dulu. Nah, Dok, kalau sapi-sapi tadi sudah pulih, berarti sudah normal, Dok, ya? Betul Pak Ed. Dengan demikian, berarti sapi-sapi potong pertumbuhannya seperti apa kalau setelah dia kena penyakit PMK? Ya, jadi saya kira kembali pulih karena dia kan sudah baik lagi mulutnya, ya sudah normal lagi, tidak ada lepuh lagi, kakinya cuma mulai membaik, ya. Jadi artinya aktivitas metabolik dia itu mulai membaik lah gitu. Jadi saya kira ini kita berharap bahwa teman-teman di komunitas sapi bagus untuk tetap menjaga, ya. Dan sekali lagi mohon maaf ini karena pemerintah ini kan sudah membuat program tentang antisipasi pengendalian penanggulangan penyakit mulut dan kuku di Indonesia, ya. Ini saya perlu jelaskan ini. Baik. Itu sampai dengan 2029 di awalnya ini. Tadi sudah sampaikan vaksinasi 2 kali setahun. Intinya adalah mengurangi kejadian dan risiko di daerah tertular, ya. Itu Jawa nih tertular, jadi kita dikurangi itu kejadian risikonya. Yang kedua, ini yang paling berat tugas pemerintah adalah official control program dari lembaga dunia, Pak. Ya, karena bagaimana kita tadi mengakui kontrol official program itu, ya, itu harus diakui itu. Satu, bagaimana rakyat juga harus mengetahui kepentingan itu. Jadi keinginannya di kelompok sapi bagus ini sampai dengan 2029 harus nol, Pak, kasusnya. Harus nol ini. Ya, ini sangat berat. Artinya tugas pemerintah tidak mudah dengan official control program yang diminta oleh negara lain. Pengakuan baru sampai tanggal 2009. Artinya kita harus sama-sama aktif untuk membantu, Pak. Ya. Lakukan vaksinasi 2 kali dalam setahun, ya. Kemudian nanti biar pemerintah ikut melihat apalagi yang diperlukan terhadap masyarakat yang ada di sini gitu. Mungkin itu Pak Ed. Jadi saya kira mohon komunitas sapi bagus ikut membantu, ya, apa-apa yang menjadi program dari pemerintah gitu, ya. Dok, kita kan hampir 30 tahun itu bebas PMK, di mana diakui oleh OIE. Ya. Tiba-tiba tahun 2022 ini muncul lagi. Nah, seperti apa kok kita di tahun 1986 itu bisa bebas, Dok? Ya. Dan terus ke depan ini rencananya supaya kita bebas, program seperti apa, Dok? Baik. Pak Edi, ini saya kira pertanyaan sangat bagus, ya. Nanti buat teman-teman di komunitas sapi bagus. Jadi saya sudah sering sampaikan bahwa kita sudah dinyatakan bebas oleh OIE atau WOA, ya, di dalam declare-nya bahwa Indonesia termasuk bebas begitu. Tapi tahun 2020 muncul lagi. Saya kira itu adalah kelalaian kita, ya. Kita tidak pernah bisa menjaga program yang sudah berhasil. Nah, oleh karena itu kita lupakanlah, ya. Sekarang bagaimana di tahun 2022 sampai 2025 dan ke depan. Jadi pemerintah itu sudah melakukan berbagai program antara lain. Pertama, bagaimana kita membagi zona Indonesia ini dibagi dalam 3 zona, ya, Pak Ed. Yang pertama adalah zona pengendalian. Itu hanya ada di Sumatera dan Kalimantan. Ya, karena negara kita kan batas geografisnya lautan. Jadi ini yang 2 ini, Sumatera dan Kalimantan adalah pengendalian. Jangan hati-hati dong, jangan sampai ke sana misalnya kan. Yang kedua adalah zona pemberantasan, yaitu dari mulai Lampung, Jawa, Bali dan NTB. Inilah yang digalakan. Bagaimana vaksinasi 2 kali setahun, nanti dilakukan pengukuran titer antibodi dan lain-lain gitu. Dan yang terakhir adalah istilahnya zona yang aman, itu daerah Papua, Maluku, ya, dan lain-lain. Itu saya kira yang betul-betul dijaga, jangan sampai daerah yang tidak ada wabah terus jadi muncul wabah, ya. Jadi harus betul-betul menjaga daerah 0 kasus pada daerah-daerah yang tidak ada wabah itu dijaga gitu, Pak Ed. Saya kira itu, Pak Ed, yang dilakukan. Dan sekali lagi nggak bisa kerja sendiri, ya, tetap harus ada kolaborasi dengan masyarakat begitu. Nah, kira-kira ada target pemerintah, Pak, tahun berapa sih kita bisa bebas PMK supaya diakui oleh dunia, seperti tahun sebelum 1986, Dok? Ya, jadi Pak Edi, ini saya tidak dalam kapasitas untuk menjawab itu, ya, teman. Sebagai inilah yang menekuni kejadian ini. Saya melihat, kita lihat sampai 2029 dulu deh, gitu deh, ya. Nanti kan 0 kasus nih pada farm besar, komersil, di kelompok komunitas sapi bagus, masyarakat dulu sampai dengan 2029 kita lihat. Nanti
baru kita akan coba untuk meyakinkan kepada OIE bahwa Indonesia udah selesai nih. Tolong dong, yang berhak menilai mereka. Yang kita sih berupaya saja gitu ya. Ya mudah-mudahan di 2009 bisa tercapai. Mudah-mudahan. Kita ini menyangkut banyak kepentingan Pak Ed gitu. Saya kira gitu Pak Ed. Demikian sahabat Sapi Bagus penjelasan dari Dr. Hewan Kurnia tentang bagaimana pentingnya kita itu menjaga kesehatan hewan-hewan piaraan sapi supaya kita terus bisa berkembang, dan tentunya kita harus menjaga dengan vaksin. Terima kasih Dok atas sharingnya. Salam untuk komunitas Sapi Bagus. Ya. Baik sahabat, tetap semangat jadi peternak. Salam Sapi Bagus.